Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up people? My name is Anggito. Di sini saya akan memaparkan 3 teori komunikasi keluarga. Yang pertama itu teori affection exchange atau teori kasih sayang keluarga. Jadi teori ini itu merupakan teori yang komunikasi penuh kasih sayang kepada seseorang dengan menyampaikan pesan-pesan, bisa itu berupa cinta, kesukaan, penghargaan, ataupun yang dimana itu bisa bikin support satu sama lain. Nah, dan itu bisa berbentuk sebuah verbal ataupun non-verbal serta juga dukungan. Nah, untuk contohnya sendiri itu misal untuk verbal itu dengan menulis surat yang berisi kesan kita bersama untuk orang yang kita sayang dengan dibumbui kalimat romantis ya. Lalu untuk secara nonverbal sendiri mungkin seperti kita meluk, mencium, kepekaan terhadap suatu hal. Nah, mungkin selain itu juga bisa seperti memuji. Misalkan pasangan kita berhasil, kita jadi support system bagi orang yang kita sayang. Untuk selanjutnya itu teori attachment atau kelekatan pada keluarga, yaitu efek disesuai dengan teori itu efek interaksi antara bayi dan pengasuhnya. Jadi terhadap sebuah perkembangan kepribadian, termasuk emosional ya. Dan teori ini tuh tidak hanya bayi dan pengasuhnya, tetapi juga bisa kepada orang lain seperti teman, orang tua, pasangan, ataupun kerabat atau apapun itu. Dan menurut saya teori ini tuh mirip istilahnya di zaman sekarang, yaitu inner child. Jadi inner child itu merupakan sebuah konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki setiap orang. Nah, meski kayak gitu, kondisi yang terdapat di dalam setiap individu itu nggak mungkin sama. Karena pasalnya hal itu tuh ditimbulkan ketika masih anak-anak, jadi terbawa sampai dewasa. Contohnya, mungkin dalam lingkungan keluarga itu sang ibu tuh selalu peduli akan hal kecil kepada anaknya, dan mungkin sikap kepedulian itu tuh bisa terbawa anaknya hingga dewasa karena telah terbiasa berikan perhatian tersebut. Dan yang terakhir, general system theory. Nah, ini merupakan teori yang individu yang bergabung bersama dalam ikatan sebuah perkawinan, mungkin ya, menciptakan suatu komitmen dalam hubungan dan juga jadi orang tua, jadi sebuah sistem, yaitu keluarga. Nah, dari itu adanya pola komunikasi yang menjadi ciri khas identitas sebuah keluarga gitu. Untuk yang pertama itu ada saling ketergantungan. Contohnya salah satu keluarga anggota itu ada yang sakit, maka keluarga yang lain juga tentunya membantu dan membutuhkan bantuan gitu dari anggota keluarga yang lain saat sakit. Selanjutnya keutuhan. Nah, keutuhan sendiri itu contohnya adalah ketika suatu anggota keluarga ada masalah nih. Nah, dalam hal ini tuh anggota keluarga yang lain juga harus membantu dan turut serta mendukung dan mencintai anggota keluarganya sendiri ketika ada masalah, ya, agar menjaga keutuhan gitu. Karena kan namanya juga sebuah keluarga ya. Yang ketiga ada pengaturan mandiri. Itu contohnya seperti ya aturan-aturan yang ada di sebuah keluarga yang dimana itu sudah disepakati. Nah, jadi contohnya batas pulang malam untuk anak kita itu tidak boleh lebih dari jam 9 malam atau selalu mengabarkan sana kemari. Selanjutnya keempat itu adanya keterbukaan. Contohnya apakah di dalam sebuah anggota keluarga itu harus adanya keterbukaan. Jadi secara tidak langsung harus menceritakan satu sama lain tentang keseharian di sekolah anaknya, atau ada masalah di mana, dan juga atau ada komunikasi yang bisa didiskusikan dan juga memberikan solusi kalau ada masalah. Dan yang terakhir adanya umpan balik atau feedback. Itu contohnya ketika kita memberikan respon kepada seseorang atau orang tua, itu ketika berdiskusi, mungkin ada yang bertanya suatu masalah, kita juga harus memberikan solusi terhadap suatu hal, itu namanya feedback. Hierarki itu contohnya adalah kedudukan seorang anggota keluarga yang bergeser karena ketergantungan usia. Contohnya misalkan anak yang akan bergeser menjadi orang tua, menjadi orang dewasa. Selanjutnya kompleksitas interaktif. Contohnya itu seperti saat keluarga memiliki masalah, itu tidak mengutamakan siapa yang membuat masalah, tetapi yang penting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang dipikirkan adalah bukan hubungannya yang rusak, tetapi masalahnya yang harus diselesaikan.
Dan yang kedelapan itu adanya kesetaraan. Contohnya adalah seluruh anggota itu memiliki kedudukan yang sama dan setara apabila ketika mengemukakan pendapat, namun juga tidak melupakan batasan-batasan yang ada. Oke, jadi mungkin hal tersebutlah teori yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.